fokus. Apa aku ADHD? Aku bingung deh. Sebenarnya apa sih ADHD itu? ADHD merupakan singkatan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder yang dalam DSM-5 disebutkan merupakan gangguan perkembangan neurologis yang menyebabkan seseorang mengalami kurang perhatian, kekacauan sosial, dan atau hiperaktivitas dan impulsivitas. Perlu diingat bahwa seseorang tidak bisa langsung disebut penyandang ADHD hanya dengan melihat beberapa gejala tertentu tanpa melakukan tes ke psikolog atau para ahli yang melihat gejala-gejala tersebut secara konstan dalam kurun waktu beberapa bulan. Lalu apa saja gejala-gejala dari ADHD? Penyandang ADHD memiliki 3 gejala utama. Yang pertama adalah kurang fokus, yang kedua hiperaktif, dan yang ketiga impulsif. Apa saja contoh nyata dari 3 gejala tersebut? Yang pertama adalah kesulitan mendengarkan orang lain. Maka dari itu, penyandang ADHD dalam usia sekolah sering sekali kesulitan menerima pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Berikutnya adalah terlihat seperti tidak mendengarkan lawan bicaranya berbicara atau bisa kita sebut dengan melamun. Contoh nyata yang lain dari hiperaktif dan impulsifnya adalah tidak bisa duduk diam, seringkali gelisah, terus bergerak atau melakukan aktivitas secara berlebihan, suka menghentak-hentakan kaki, kesulitan mengantri atau tidak bisa menunggu dalam waktu lama, suka memotong pembicaraan orang lain. Lalu yang terakhir adalah suka menjawab bahkan sebelum pertanyaan selesai dibacakan. Itu dia gejala-gejala dari ADHD. Nah, beberapa anak ADHD mengalami beberapa kendala seperti kesulitan mengikuti kegiatan di sekolah yang berakibat pada dropout dari sekolah dan performance akademiknya cenderung rendah, mengalami kesulitan dalam bersosialisasi dengan teman sebaya, berisiko melakukan bullying atau menjadi korban bullying, cenderung berkembang pada masalah perilaku dan sikap antisosial seperti sering berkelahi. Mereka mengalami masalah dalam kesejahteraan psikologisnya, secara emosi dalam beberapa hal seperti merasa cemas, harga diri rendahnya, kesehatan psikososial, dan rendahnya kualitas hidup secara umum. Ini menurut Prescott et al. 2016. Simptom inatensi yang muncul cenderung dapat memunculkan masalah akademik, diabaikan oleh teman sebayanya, sedangkan simptom hiperaktif impulsifnya membuatnya cenderung dapat melakukan perilaku agresif di tulang teman sebayanya dan masalah lainnya. Ini menurut Mas dan Wolf 2016. Nah, selanjutnya ada berbagai macam kebutuhan anak ADHD, yaitu seperti struktur dan konsistensi. Anak dengan ADHD membutuhkan rutinitas harian yang teratur untuk membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan fokus. Yang kedua, ada metode pengajaran yang harus disesuaikan, termasuk instruksi yang jelas, alat bantu visual, dan waktu tambahan untuk tugas. Yang ketiga ada pengelolaan perilaku yang efektif, seperti sistem penghargaan dan konsekuensi dapat membantu anak dengan ADHD mengontrol perilaku mereka. Yang keempat ada dukungan emosional. Anak dengan ADHD membutuhkan dukungan emosional dari orang tua, guru, dan teman sebaya untuk membangun rasa percaya diri. Yang kelima ada intervensi medis. Dengan obat-obatan pemantauan oleh profesional medis sering diperlukan untuk mengelola gejala ADHD. Yang keenam ada terapi perilaku kognitif, membantu anak ADHD mengembangkan keterampilan pengendalian diri dan kemampuan berinteraksi sosial. Dukungan sosial dan keterampilan sosial membantu anak ADHD belajar berinteraksi secara positif dengan teman sebaya. Dan yang terakhir, aktivitas fisik dan diet yang teratur mendukung kesehatan otak dan fungsi kognitif anak dengan ADHD. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya akan menjelaskan mengenai pendidikan anak dengan ADHD. Anak-anak dengan ADHD membutuhkan pendekatan pendidikan yang holistik dan komprehensif untuk mendukung perkembangan mereka secara optimal. Struktur dan konsistensi dalam rutinitas harian membantu mereka mengurangi kecemasan dan meningkatkan fokus. Metode pengajaran yang disesuaikan termasuk instruksi yang jelas dan penggunaan alat bantu visual sangat penting untuk membantu mereka memahami dan menyelesaikan tugas. Serta pengelolaan perilaku melalui sistem penghargaan dan konsekuensi efektif dalam membantu anak-anak mengontrol perilaku mereka.
Dukungan emosional dan sosial dari guru dan teman sebaya sangat membantu membangun rasa percaya diri dan keterampilan sosial mereka. Serta lingkungan kelas yang teratur dan minim distraksi juga membantu fokus dan mengurangi hiperaktivitas mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peran orang tua dan guru. Yang pertama, peran orang tua. Menurut Chronistus Casto pada tahun 2016, dukungan emosional dari orang tua sangat penting untuk anak-anak dengan ADHD. Orang tua perlu menyediakan lingkungan yang penuh kasih sayang dan stabil untuk membantu anak-anak mengembangkan rasa percaya diri dan keamanan mereka. Selain itu, memberikan struktur dan rutinitas yang konsisten adalah kunci untuk membantu anak-anak dengan ADHD mengelola aktivitas sehari-hari mereka. Orang tua harus membuat jadwal harian yang jelas untuk kegiatan seperti waktu belajar, bermain, dan tidur. Serta direkomendasikan penggunaan teknik pengelolaan perilaku seperti sistem penghargaan dan konsekuensi untuk membantu anak-anak ADHD belajar mengontrol perilaku mereka. Teknik ini melibatkan memberikan penghargaan untuk perilaku positif dan memberikan konsekuensi yang tepat untuk perilaku negatif. Yang kedua adalah peran guru. Menurut Dupaul et al. Pada tahun 2018, guru memodifikasi metode pembelajaran mereka untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dengan ADHD. Ini dapat mencakup memberikan instruksi yang jelas dan singkat, menggunakan alat bantu visual, dan memberikan waktu tambahan untuk menyelesaikan tugas. Juga menyarankan bahwa lingkungan kelas harus diatur untuk mengurangi distraksi. Guru dapat mengatur tempat duduk anak-anak dengan ADHD di tempat yang lebih sedikit gangguan dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk bergerak secara teratur. Kerjasama antara guru dan orang tua sangat penting untuk memonitor perkembangan anak-anak dan menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai kebutuhan anak. Pertemuan rutin antara guru dan orang tua dapat membantu dalam berbagai informasi serta strategi yang efektif. ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder adalah gangguan perkembangan neurologis yang ditandai oleh gejala sulit konsentrasi, hiperaktif, dan impulsif. Anak-anak dengan ADHD sering mengalami kesulitan dalam kegiatan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah dan dalam bersosialisasi dengan teman sebaya. Berdasarkan penelitian oleh Dwi Saputra pada tahun 2004, persentase anak seusia sekolah yang mengalami ADHD lebih besar dibandingkan dengan anak prasekolah dan remaja. Untuk mendukung anak-anak dengan ADHD diperlukan berbagai intervensi yang meliputi struktur dan konsistensi dalam rutinitas harian, metode pengajaran yang disesuaikan, pengelolaan perilaku yang efektif, dukungan emosional, intervensi medis, terapi perilaku dan kognitif, serta dukungan sosial. Peran orang tua dan guru sangat penting dalam menyediakan lingkungan yang mendukung dan membantu anak-anak dengan ADHD untuk mencapai potensi maksimal mereka.